Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Teriak, bergerak, menggerakkan. Saya Istia Wahyuni, CGP Rekognisi Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Bekasi. Pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Perlu diketahui bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilaksanakan guru atau orang tua untuk menciptakan suatu kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahannya sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, sehingga guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid-murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut dokumen praktik segitiga restitusi. Kasus pertama, Naila, siswa kelas 12G, bermain HP saat pelajaran ekonomi. Akibatnya, saat diberi pertanyaan oleh guru, Naila tampak gugup dan tidak bisa menjawab. Selamat siang, Naila. Selamat siang juga, Ibu. Kamu tampak segar ya hari ini? Iya, Bu. Naila tahu kenapa dipanggil Bu Istio ke sini? Saya juga kurang tahu, Bu. Kalau boleh tanya, emang saya ada apa ya? Iya, kemarin waktu pelajaran Bu Istio, Naila nampak bermain HP, sibuk dengan HP-nya, sehingga berakibat Naila nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Istio setelah proses pembelajaran. Gitu ya, Bu. Iya, gimana Naila? Apa benar kamu kemarin bermain HP? Iya, Bu, benar banget sekali. Kemarin saya pas mata pelajaran Ibu saya buka HP. Iya, kira-kira apa alasan Naila saat pelajaran membuka HP? Padahal kita kan sudah punya kesepakatan kelas kan ya? Iya, Bu. Kemarin saya buka HP karena saya ingin menjawab pesan dari teman saya. Dia nanya, Bu, tentang tugas. Tapi salahnya saya malah jawab saat Ibu menjelaskan materi. Oh gitu, jadi kamu sedang menjawab pertanyaan dari teman kamu yang menanyakan tugas. Ya. Oke, begini Naila, jadi setiap orang itu pasti punya alasan untuk melakukan satu kesalahan. Ternyata Naila punya alasan ya untuk itu, karena Naila sedang menjawab pertanyaan dari teman Naila yang sedang bertanya. Tapi kan Naila sudah tahu kan kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Salah satunya apa Naila? Tidak membuka HP saat guru menjelaskan materi. Iya, betul sekali. Kita punya kesepakatan kelas pada saat kita belajar tidak boleh membuka HP kecuali gurunya menyarankan
untuk membuka, misalnya untuk keperluan searching kan ya Naila. Oh baik, berarti kalau begitu Naila sudah tahu dong kenapa kita tidak boleh melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, kira-kira Ibu lihat, mudah-mudahan kamu tidak melakukan hal yang sama ya di pelajaran-pelajaran yang lain, karena dampaknya akan Naila kurang fokus jadinya saat belajar, mungkin jadi pelajaran kurang terserap dengan baik karena kamu sibuk main HP kan. Iya betul. Itu kira-kira upaya apa ya yang akan Naila lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin mulai sekarang sampai seterusnya saya akan lebih fokus lagi di mata pelajaran Ibu dan juga bisa menyampingkan hal-hal yang gak penting di dalam mata pelajaran Ibu. Oke Naila, berarti Naila akan berupaya menyelesaikan masalah ini ya. Yang pertama dengan meminta maaf kepada Bu Istio untuk memperbaiki situasi. Yang kedua, kira-kira dengan teman kamu yang mengirim pesan itu bagaimana? Apa upaya Naila untuk memperbaikinya? Mungkin saya nanti bilang ke teman saya kalau misalkan lagi jam pelajaran tidak usah ngechat saya dulu, nanti setelah itu baru boleh. Oke, kamu katakan baik-baik ya sama temanmu supaya temanmu juga nggak tersinggung ya. Karena Naila sedang ingin memperbaiki situasi permasalahan supaya belajar Naila itu jadi fokus gitu. Oke Naila, terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama Bu Istio. Mudah-mudahan belajarnya ke depan Naila lebih baik lagi ya. Oke, selamat siang Naila. Ayo, selamat belajar. Kasus kedua, Abian siswa kelas 12G sering terlambat masuk kelas saat jam pelajaran pertama. Akibatnya, Abian mendapatkan teguran dari guru karena sering tertinggal materi pelajaran. Assalamualaikum Abian. Waalaikumsalam Ibu. Nah, kamu terlihat segar ya. Alhamdulillah. Abian, sengaja Ibu memanggil kamu ke sini. Kira-kira kamu tahu nggak apa maksud Bu Istio memanggil kamu? Waduh, saya kurang tahu Bu. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Oh gini, jadi Bu Istio dengar-dengar dari mendapat laporan nih dari guru BK bahwa Abian ini beberapa kali terlambat di pelajaran, di beberapa pelajaran saat mau masuk jam pertama, Abian selalu terlambat. Nah, apakah benar begitu Abian? Ya Bu, sebelumnya saya maaf banget kalau saya telat terus Bu. Oh, jadi memang terlambat ya kamu ya? Iya, sudah berapa kali kamu terlambat Abian? Saya kemarin itu saya sudah 3 kali Bu melakukan keterlambatan dalam masuk kelas Bu di jam pertama. Oh gitu. Nah, kira-kira Abian saya yakin ya kamu pasti punya alasan untuk terlambat, dan saya yakin setiap orang tuh pasti punya kesalahan karena kita manusia biasa ya. Wajar kalau sesekali kita berbuat salah, tapi tentu tidak boleh terulang lagi ya Abian. Nah, kira-kira apa sih Abian alasanmu terlambat masuk ke kelas? Untuk sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya Ibu, dikarenakan saya telat di pagi hari itu. Saya telat bangun di pagi hari, jujur. Lalu ada permasalahan juga pada saat di jalan, yaitu macet Bu. Karena kita juga tidak tahu kondisi jalan seperti apa. Kalau setiap pagi kan pasti macet Bu. Itu Bu alasan saya. Oh begitu. Kamu di rumah ada siapa ya yang mungkin bisa membangunkan kamu di pagi hari? Kebetulan ada kedua orang tua saya.
memang sudah jam membangunkannya, tetapi memang sayanya yang agak lambat dalam untuk bangun pagi. Jadi itu kelalaian saya dalam di rumah. Oke. Jadi kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah kita, yang mana kira-kira Abian? Kesepakatan yaitu sebuah masuk kelas telat Bu, telat 10 menit, tetapi saya sudah melebihinya dari 30 menit Bu. Itu sudah lama sekali Bu. Oke, jadi tentu setiap mata pelajaran atau Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas tentunya ya Abian ya. Ibu. Salah satunya tidak terlambat waktu masuk ke kelas, tapi Abian melakukan keterlambatan itu. Nah, kira-kira apa upaya Abian untuk menyelesaikan permasalahan ini? Upaya yang bisa saya selesaikan dengan baik yaitu dengan cara saya bangun mandiri sendiri di pagi hari tanpa melibatkan kedua orang tua saya ataupun membebankan kedua orang tua saya. Lalu saya berangkat pagi, lebih pagi lagi untuk menghindari macet Bu, karena macet itu tidak bisa ditentukan lagi ya Bu. Mungkin itu yang bisa antisipasi yang saya ambil. Oke, kamu yakin bisa bangun pagi tanpa bantuan orang lain? Saya yakin sekali kalau ada niat pasti akan terjalankan, insya Allah pasti Bu. Bagus. Tapi tentu kamu tetap harus komunikasi sama orang tua kamu ya. Mungkin bisa saja kamu bangunnya terlambat gitu. Jadi selain motivasi untuk bangun pagi itu datang dari dirimu sendiri, ya tentu komunikasi dengan orang tua perlu, karena kamu masuknya ke sekolah tuh jam 7 kan ya. Maka sebelum jam 7 kamu sudah sampai di sekolah tentunya, karena jam 7 kan sekolah kita sudah bel masuk gitu kan ya Abian ya. Oke, selanjutnya kamu untuk menyelesaikan ini, upaya kamu terhadap Bapak Ibu guru apa Abian? Upaya yang mungkin saya bisa selesaikan untuk lebih baik kepada guru saya yaitu bertemu beliau dengan langsung dan meminta maaf secara terus terang apa kesalahan yang saya perbuat, lalu saya mengakuinya kepada beliau. Itu sih Bu. Oke, bagus Abian. Saya yakin Abian bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu yang dampaknya nanti akan baik buat Abian ya. Ya, jadi langkah yang pertama tadi Abian secara sadar untuk menyelesaikan masalah pribadinya ya, yaitu apa tadi? Bangun lebih awal. Kemudian menyiasati kemacetan di jalan, tentu kamu harus lebih awal kan berangkatnya ya. Ya, oke. Terima kasih Abian. Mudah-mudahan kedepannya kamu tidak terlambat lagi ya. Iya, terima kasih ya, Ibu. Jangan lupa diselesaikan permasalahannya dengan Bapak Ibu guru di mana kamu terlambat masuk pelajaran mereka, gitu ya. Oke, sukses ya Abian. Iya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanggapan siswa. Halo, perkenalkan nama saya Naila Adria Zega, saya kelas 12G dan saya berasal dari sekolah SMAN Negeri 8 Bekasi. Di sini saya akan menanggapi bagaimana baru saja yang saya lakukan dengan Bu Istio menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Yang pertama, saya dibawa ke ruang privasi untuk menjelaskan permasalahan apa yang saya hadapi. Dengan begitu, saya merasa di kalangan zaman sekarang anak murid lebih bisa terbuka karena tidak dipermalukan atau dipojokin di depan teman-teman. Nah, tersebut dengan hal yang Bu Istio lakukan tersebut, sehingga kita bisa lebih menyadari akan kesalahan kita dan bisa menemukan solusi bersama Bu Istio. Sekian dari tanggapan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abdiasa Fitra Iswanto, asal kelas saya dari 12G, berasal dari sekolah SMA 8 Bekasi.
saya izin menanggapi bagaimana cara penyelesaian masalah saya bersama Bu Setio. Mungkin untuk pertama, saya dipanggil ke ruang privasi ataupun ruang BK untuk tindakan lebih lanjut. Lalu yang kedua, saya tidak dipermalukan ataupun tidak dipojokkan oleh Bu Istio. Saya lebih menceritakan kembali bagaimana permasalahan yang sudah saya buat, lalu solusi yang Bu Istio ceritakan kembali kepada saya. Lalu yang ketiga, adanya saya tidak terdistraksi dari teman-teman saya. Jadi solusi yang Bu Istio sampaikan kepada saya itu sudah sangat baik dan sangat membantu sekali untuk saya kedepannya menyelesaikan masalah lebih baik kembali terhadap guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abdul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.